Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa hati ini selalu terpaut dengan satu arah yang kita sebut sebagai kiblat? Mengapa setiap sholat, setiap doa, setiap jiwa Muslim di seluruh dunia selalu mengarah kepada satu titik suci bernama Ka'bah? Hari ini, mari kita menyelami sejarah agung tentang rumah Allah ini dari tangan Nabi Ibrahim hingga sentuhan modern hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah yang menyentuh hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Islam yang menggugah jiwa. Ka'bah bukan sekadar bangunan kotak hitam yang megah di tengah Masjidil Haram. Ia adalah simbol tauhid, saksi perjuangan para nabi, tempat berkumpulnya harapan dan air mata umat Islam dari seluruh dunia. Setiap inci bangunannya menyimpan sejarah suci yang membuat hati bergetar saat mengetahuinya. Mari kita mulai perjalanan ini, perjalanan spiritual menuju jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menuju awal mula berdirinya Ka'bah yang penuh dengan air mata, doa, dan ketaatan tanpa syarat. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Bapak para nabi, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke tanah tandus yang tak berpenghuni tempat, yang kelak dikenal sebagai Makkah. Ia tidak datang membawa pasukan, tidak pula membawa kemewahan, tapi hanya membawa istri tercinta Siti Hajar dan bayi mungil bernama Ismail di tempot itu. Ibrahim diperintahkan meninggalkan keduanya. Sebuah ujian yang tak bisa dibayangkan dengan logika manusia. Seorang suami dan ayah diminta pergi meninggalkan keluarganya di padang gersang, tanpa sumber air, tanpa manusia lain. Tapi Nabi Ibrahim taat. Ia tahu ini adalah perintah dari Allah. Siti Hajar sempat bertanya, apakah ini perintah Allah? Dan ketika Ibrahim mengangguk, ia menjawab dengan penuh iman, kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sebuah keyakinan yang melampaui logika dan menjadi pondasi awal sejarah agung Ka'bah. Peristiwa ini bukan sekadar kisah, ini adalah ajaran bahwa keimanan sejati dimulai dari kesanggupan melepas sesuatu yang kita cintai demi memenuhi panggilan ilahi. Di tengah panas yang membakar dan rasa haus yang mencekik, Siti Hajar berlari antara Bukit Syafa dan Marwah, berharap menemukan air untuk bayinya Ismail. Ia berlari 7 kali bukan karena panik, tapi karena usaha dan tawakal berjalan bersisian. Dan di saat usahanya mencapai puncak, Allah membalasnya dengan mukjizat. Dari hentakan kaki kecil Ismail, memancar air dari tanah. Air yang tak biasa, air yang akan terus mengalir, tak pernah kering. Zam-zam namanya. Zam-zam bukan hanya air, ia adalah lambang kasih sayang Allah. Sebuah jawaban dari langit atas doa seorang ibu. Sebuah pelajaran bahwa siapapun yang bersandar penuh kepada Allah tak akan dikecewakan. Dari sinilah kehidupan mulai tumbuh di sekitar Makkah. Kabilah-kabilah mulai datang, menetap, dan tanah gersang itu perlahan berubah menjadi tempat yang diberkahi. Semua bermula dari cinta, doa, dan pengorbanan tahan-tahan berlalu. Ismail tumbuh menjadi remaja yang solih, hingga suatu hari datang perintah dari Allah kepada Ibrahim, bangunlah rumahku. Maka Nabi Ibrahim dan putranya pun mulai membangun Ka'bah. Mereka tidak punya arsitek, tidak punya alat berat, tapi mereka punya keikhlasan. Dengan batu-batu dari bukit di sekitar Makkah, mereka menyusun dinding Ka'bah. Ismail mengangkat batu, Ibrahim menyusunnya. Di tengah kerja mereka, Ibrahim terus berdoa, ya Rob, terimalah amal dari kami. Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Setiap batu yang diletakkan adalah lambang kepatuhan. Setiap keringat yang menetes adalah bukti cinta. Mereka membangun bukan untuk popularitas, tapi semata-mata untuk menyenangkan Allah. Dan saat bangunan itu hampir selesai, datanglah batu paling suci Hajar Aswad, sebuah batu dari surga yang akan menjadi tanda dimulainya tawaf dan menjadi saksi bagi jutaan umat muslim dari zaman ke zaman. Ka'bah bukan hanya bangunan fisik, ia adalah pusat seruan tauhid. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah untuk mengajak umat manusia hanya menyembah Allah, tidak ada sesembahan selain Dia. Setelah pembangunan selesai, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru umat manusia
agar datang menunaikan haji. Meski saat itu tidak ada satupun manusia di sekelilingnya, Ibrahim tetap menyeru. Dan Allah lah yang menyampaikan seruan itu hingga ke hati manusia. Ka'bah menjadi titik tolak ibadah, pusat pertemuan, dan lambang persatuan umat. Dari masa ke masa, manusia datang dari penjuru bumi, menjawab seruan suci dari Ibrahim ribuan tahun silam. Haji bukan sekadar ziarah, ia adalah penegasan bahwa umat ini satu arah, satu Tuhan, satu tujuan, dan semuanya mengalir dari bangunan kecil nan agung ini, Ka'bah Al-Musyarrafah. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail wafat, keberadaan Ka'bah tetap dijaga oleh keturunan mereka dan berbagai kabilah Arab. Ka'bah menjadi tempat suci yang dihormati, tempat tawaf dan berdoa. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan nilai-nilai tauhid mulai memudar. Manusia mulai menyekutukan Allah. Patang-patang berhala didirikan mengelilingi Ka'bah, sebuah rumah yang dulu didirikan untuk menyembah satu Tuhan. Hati manusia diselimuti kegelapan. Namun, Allah tidak membiarkan Ka'bah terlupakan. Di antara kabut kemusyrikan itu, lahirlah cahaya, seorang anak yatim dari Bani Hashim yang kelak membawa umat kembali kepada tauhid. Sejak itu, Ka'bah kembali bersinar dalam makna sucinya. Nabi Muhammad membersihkan Ka'bah dari berhala, mengembalikannya kepada fungsi semula sebagai pusat ibadah dan simbol tauhid sejati. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah bersama 10.000 pasukan memasuki kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Beliau bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengembalikan kesucian tempat suci ini. Saat beliau memasuki Ka'bah, Rasulullah menghancurkan patang-patang dan berkata, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap." Sebuah momen menggetarkan hati, di mana cahaya keimanan kembali memancar dari dinding Ka'bah. Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah. Semua orang baik bangsawan maupun budak berdiri sejajar di hadapannya. Tidak ada perbedaan ras, warna kulit, ataupun status sosial. Hanya satu yang membedakan, ketakwaan kepada Allah. Momen ini menjadi titik balik dari tempat penyembahan berhala menjadi poros peradaban Islam. Sebuah perubahan besar yang hanya bisa dilakukan oleh utusan Allah yang penuh kasih dan kebenaran. Awalnya, umat Islam melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa. Namun, hati Rasulullah selalu merindukan Ka'bah rumah Allah yang dibangun oleh kakek moyangnya, Ibrahim. Hingga akhirnya, turunlah perintah dari Allah. "Kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau suka." Maka berpindahlah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Momen perubahan ini tidak hanya menunjukkan kasih Allah kepada Rasulnya, tapi juga menegaskan bahwa Ka'bah adalah pusat spiritual umat Islam. Sebuah pusat ibadah yang menyatukan hati-hati kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Sejak saat itu, setiap muslim dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan, bersujud menghadap satu arah yang sama. Suatu arah yang melambangkan tauhid, persatuan, dan kekuatan iman. Setelah wafatnya Rasulullah, para khalifah berusaha menjaga Ka'bah dan Masjidil Haram sebaik mungkin. Khalifah Umar dan Utsman memperluas area masjid untuk menampung jamaah yang terus bertambah. Pada masa kekuasaan Abdullah bin Zubair, sempat direnovasi total setelah terbakar akibat konflik politik. Ia membangunnya sesuai dengan keinginan Rasulullah, menambahkan dinding Hijr Ismail ke dalam bangunan Ka'bah. Namun setelahnya, Hajjaj bin Yusuf merobohkan dan membangun kembali Ka'bah sesuai bentuk sebelumnya, seperti masa Quraisy. Bentuk Ka'bah sekarang bukanlah bentuk penuh seperti saat Ibrahim mendirikannya. Meski bangunannya berubah, semangat dan kesuciannya tetap terjaga. Ka'bah tetap menjadi poros ruhani, tempat manusia memohon ampun dan mengadu kepada Rob semesta alam. Masa-masa berikutnya, dinasti demi dinasti turut memperhatikan Ka'bah. Kekaisaran Utsmaniyah memberikan perhatian besar pada infrastruktur dan pelestarian tempat suci ini. Mereka mempercantik interior Ka'bah dan memperkuat strukturnya. Saat Arab Saudi berdiri, Raja Abdul Aziz dan penerusnya melakukan berbagai renovasi besar-besaran. Area Masjidil Haram diperluas, pelataran diperlebar, dan berbagai fasilitas dibangun untuk memudahkan para tamu Allah. Namun, satu hal yang tetap dijaga, kesakralan Ka'bah. Meskipun teknologi modern digunakan,
Tak ada satupun yang mengubah makna, spiritual dan kesuciannya. Ka'bah bukan sekadar bangunan kuno, ia adalah jantung umat Islam. Modernisasi dilakukan bukan untuk menggantikan makna, tapi untuk menghormatinya dengan lebih baik. Kiswah kain hitam yang menyelimuti Ka'bah bukan sekadar hiasan, ia adalah simbol kemuliaan dan keagungan rumah Allah. Setiap tahunnya, kiswah diganti dengan yang baru, ditenun dari benang sutera terbaik dan bertuliskan ayat-ayat suci di masa lalu. Kiswah dibuat di Mesir dan dikirim dengan penuh kehormatan. Kini, pembuatan kiswah dilakukan di Makkah oleh para pengrajin terpilih yang bekerja dengan penuh kehormatan dan kesungguhan. Setiap huruf yang dijahit adalah doa, setiap benang adalah amanah. Proses ini menunjukkan betapa umat Islam memuliakan rumah Allah dengan cinta dan pengabdian total. Momen penggantian kiswah pun selalu menggetarkan hati saat kain lama disingkap dan yang baru disematkan, seolah-olah memperbarui Romitenia untuk umat ini. Bagi para pencinta Allah, Ka'bah bukan hanya batu, ia adalah rumah cinta. Saat mata menatapnya, Hoti berkata, air mata mengalir tanpa sebab. Jiwa merasakan damai yang tak tergantikan. Ka'bah adalah tempat di mana semua dosa ditangisi, semua doa dilantunkan. Tempat di mana jiwa merasa paling dekat dengan Tuhan. Setiap orang yang pernah melihatnya langsung tahu bahwa tak ada bangunan di dunia ini yang mampu menyamai rasanya. Bahkan banyak yang berkata, andai Ka'bah bisa bicara, ia akan menangis karena terlalu banyak doa dan air mata ditumpahkan padanya. Di hadapannya, raja menjadi hamba dan orang biasa pun merasa mulia. Semua bersujud sama di hadapan Yang Maha Esa. Di masa modern, renovasi besar terus dilakukan. Masjidil Haram kini memiliki payung otomatis, jalur khusus bagi difabel, pendingin udara, dan teknologi canggih untuk kebersihan dan keamanan jamaah. Semua ini dilakukan agar tamu-tamu Allah bisa beribadah dengan nyaman. Renovasi bukan hanya soal fisik, tapi juga bentuk pelayanan spiritual kepada umat yang datang dari seluruh penjuru dunia. Namun, di tengah semua kemegahan ini, Ka'bah tetap sederhana dalam bentuknya. Ia tidak berubah. Ia tetap menjadi bangunan kotak batu, rendah dan tenang, namun penuh cahaya. Inilah keagungan sejati. Tidak terletak pada tinggi menara atau luasnya bangunan, tapi pada hati yang sujud di hadapannya. Setiap kali melihat Ka'bah, kita diingatkan bahwa hidup ini singkat. Kita datang dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tapi di antara itu, kita punya kesempatan untuk sujud, berdoa, dan mencintai Allah sepenuh jiwa. Ka'bah adalah arah, tapi juga tujuan. Ia menjadi alasan kita menata hidup, memperbaiki hati, dan memperkuat iman. Ia tidak sekadar dilihat, tapi dirasakan dalam setiap denyut nadi. Jutaan orang meneteskan air mata di hadapannya. Rindu kepada Tuhan mereka, rindu kepada kehidupan yang suci. Setiap langkah menuju Ka'bah adalah langkah menuju kebaikan. Dan saat kita pulang dari sana, semoga hati kita tetap terpaut padanya. Sebab Ka'bah bukan hanya di Makkah, tapi juga di dalam hati orang-orang yang mencintai Allah, sahabat yang dirahmati Allah. Kisah Ka'bah bukan sekadar sejarah bangunan. Ia adalah sejarah iman. Ia adalah kisah cinta antara langit dan bumi. Dari Nabi Ibrahim yang membangunnya, Nabi Muhammad yang menyucikannya, hingga kita hari ini yang terus merindukannya. Setiap kali engkau berdoa menghadap Ka'bah, ingatlah bahwa engkau sedang mengikuti jejak para nabi. Engkau sedang berdiri di dalam sejarah agung umat Islam. Maka jangan sio-siokan kiblatmu. Jangan lupakan arah hidupmu. Semoga Allah izinkan kita suatu hari nanti memandang langsung rumahnya, menangis di depannya, dan pulang dengan hati yang dibersihkan oleh cahayanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tergetar, lebih banyak jiwa yang mengenal cinta sejati kepada Ka'bah dan kepada Allah. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.